Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Udhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Al-qail aidan alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa addim ala nabiyyinal karim nabiyur rahmah wa syafi'il ummah Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, hari ini kita telah selesaikan dan kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih yang akan kita lanjutkan dengan sholat witir. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah puasa kita itu akan mendatangkan pengampunan, akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Juga qiyamul lail kita, salat pada malam hari ini kita insya Allah, mari kita tata niatan kita semata-mata mencari ridha Allah. Mudah-mudahan juga akan dipenuhi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ramadan tahun depan pasti akan datang. Kecuali kalau terjadi hari kiamat selesai. Tapi kalau belum terjadi kiamat, sampai kapanpun Ramadan itu setiap tahun akan datang. Tapi bagi kita yang hadir pada malam hari ini, belum tentu Ramadan yang akan datang berjumpa kembali, Pak, Ibu. Di antara para ustadz, para kiai yang berdiri di depan seperti saya malam hari ini, tahun lalu masih berceramah di hadapan panjenengan. Tahun ini beliau sudah kembali ke hadirat Allah. Allahumma yarham. Siapa beliau? Ustadz Azhar. Dan di tempat duduk panjenengan ini, tahun lalu ada teman-teman kita yang bersama-sama melaksanakan sholat tarawih. Tapi tahun ini beliau sudah kembali ke hadiratnya. Ada enggak, Pak? Ada. Mungkin saja tahun depan yang akan datang giliran saya dan panjenengan. Maka mari saudaraku sekalian, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita saat ini, dengan menghadirkan kita, diberikan kesempatan kita untuk melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain, mari kita optimalkan.
Yang semuanya itu mudah-mudahan akan menempatkan posisi kita di sisi Allah sebagai inna akramakum indallahi atqakum. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tema malam hari ini adalah meraih maufirah, sama dengan nama masjid kita, melalui zikir kepada Allah. Maufirah itu adalah pengampunan. Zikir itu adalah ingat kepada Allah. Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, yang dilindungi oleh Allah dari dosa dan kemaksiatan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang terdahulu. Kita, saya, panjenengan, kira-kira Pak, banyak mana ibadah kita dengan dosa kita? Dosa kita, Pak, ya. Sekarang ini kalau kita mau berbuat dosa, nggak perlu pergi ke mall, nggak perlu kita berdiri di perempatan. Di dalam rumah pun kita bisa melakukan perbuatan dosa. Bahkan di samping istri kita juga bisa kita lakukan. HP itu luar biasa, merubah pola kehidupan manusia. Itu yang salah satunya yang saat ini menjadi ringan tugasnya setan, itu sudah diwakili dengan HP, dibantu secara masif dengan HP itu, Pak. Kita mau pergi, Pak, ya. Dompet ketinggalan, kadang bisa balik, bisa tidak. Tapi kalau HP kita yang ketinggalan, balik apa enggak, Pak? Balik. Koyo gak ono nyawone meneh. Dulu kita enggak kok. Itulah kemajuan teknologi. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalam diri kita ini, ya, HP itu kan ibarat apa ya, Pak, ya? Sebilah pisau. Di dalam diri kita ada 3 kekuatan. Al-bawa'isus syahsiyah, motivator pribadi kita, yang itu bergelut di dalam diri kita. Yang pertama adalah nafsu ammarah. Yang kedua nafsul lawamah, dan yang ketiga nafsul mutmainnah. Setan memang sudah dibelenggu. Tapi anak buahnya setan yang sudah selama 11 tahun, Pak. 11 bulan dilatih setiap tahunnya, ditinggal bosnya selama sebulan, itu sudah mahir, Pak. Sehingga kita di bulan Ramadan ini, meskipun setan sudah dibelenggu, tapi hawa nafsu kita masih bergelut di dalam diri ini. Kalau tidak ada hawa nafsu, ya kehidupan ini akan selesai. Tapi ini juga membuktikan bahwa betapa hebatnya hawa nafsu itu mempengaruhi kehidupan manusia. Bahkan pada saat selesai perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kita baru pulang dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini perang sudah luar biasa. Umat Islam 300 melawan orang-orang kafir Quraisy 1000 lebih. Dengan persenjataan yang sederhana, dengan persenjataan apa adanya dibandingkan dengan orang-orang kafir. Masyarul muslimin,
orang-orang kafir bisa dikalahkan. Nah, kita bagaimana? Di Ramadan ini bisakah kita mengalahkan hawa nafsu kita? Nyatanya juga meski setan itu sudah dibelenggu, hawa nafsu kita menguasai kita. Contoh, berapa kali kita membuka Al-Quran dalam sehari? Hari ini Pak, sudah dapat berapa juz kita? Pinten Pak? Juz apukat jadi. Ya. Mestinya sesuai dengan apa yang kita angankan sebelum Ramadan. Kan jenengan berangan-angan waktu sebelum Ramadan. Saya nanti kalau Ramadan akan menghatamkan Al-Quran 30 juz. One day, one juz. Kenyataan? Karena apa Pak? Kita tidak mengikuti jejak apa yang dicontohkan oleh para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in. Kalau beliau-beliau itu 6 bulan, di bulan Rabiul Awal, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan. Kita mempersiapkan diri mulai bulan Rajab. Dengan banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab nanam, ya. Sya'ban merawatnya, Ramadan karena tanaman kita sedikit, perawatan kita tidak begitu instan, maka yang kita panen sekarang bagaimana? Ya itulah Pak, realitas pada diri saya dan panjenengan. Rencana menghatamkan Al-Quran dalam sebulan tidak tercapai. Ketokane awal-awal itu ya, hari pertama, wah sajus. Terus hari kedua, sajus lagi. Hari ketiga, 1 juz lagi. Hari keempat mulai kurang sak lembar. Hari kelima mulai kurang setengah juz, yang akhirnya hanya tinggal 2 halaman yang kita baca. Itu kenyataan. Itulah peperangan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yang mana saudaraku sekalian, semuanya itu memang fluktuatifnya keimanan manusia itu memang tergantung dari amal ibadahnya. Keimanan kita itu kalau naik Pak, itu faktor penyebabnya karena kita banyak beribadah. Seperti di bulan Ramadan ini. Ya kan? Sehari kita puasa, malam masih melakukan itu. Rasanya keimanan kita itu kuat sekali. Ya. Tapi pasca Ramadan nanti akan terjadi sebuah penurunan lagi. Ya. Termasuk jamaah Isya kira-kira di masjid kita ini apakah bisa sepenuh seperti ini? Apakah setelah sholat Isya juga akan sholat sunnah sekian rakaat? Itulah bentuk evaluasi terhadap diri kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hidup ini kita tidak terlepas dari problem masalah yang kita hadapi. Maka dengan selalu ingat kepada Allah, itulah salah satu kunci untuk memperoleh maghfirah dari Allah. Di ayat awal yang saya bacakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Zikir itu bukan hanya di masjid, Pak. Ibu. Zikir itu bisa dilakukan saat kita beraktivitas. Qiyaman itu berdiri, sama dengan aktivitas. Kita bisa beraktivitas. Bisa kita selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Dan
menurut Hasan Al-Banna, yang dinamakan berzikir itu bukan hanya sekedar ingat kepada Allah, termasuk ingat kepada hukum-hukum Allah saat kita beraktivitas, termasuk ingat kepada janji dan ancaman Allah. Itu termasuk zikir. Andai kata Bapak Ibu sekalian, konsep zikir seperti ini kita amalkan, kita lakukan, dilakukan oleh para pejabat kita, saya yakin tidak ada pejabat yang punya Robicon ini. Gimana harganya sebuah kendaraan sampai 2,8 miliar? Sementara gajinya nggak sampai sekian. Kalau dia ingat bahwa di dalam dia bekerja sudah digaji sedemikian rupa, tentu nggak akan menyalahgunakan, karena dia ingat bahwa suatu saat apapun yang dia lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Saya nggak tahu ya pikiran ya orang-orang yang sedemikian rupa menyalahgunakan jabatannya. Sementara kita melihat rakyat sedemikian menderitanya. Itu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka konsep zikir itu adalah bukan hanya sekedar ingat kepada Allah, termasuk juga ingat terhadap hukum-hukum Allah, bahwa ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ingat akan janji dan ancaman Allah. Kalau kamu beribadah, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kamu tinggalkan ibadah, maka hidupmu akan celaka. Kalau kita ingat terus seperti itu, insya Allah saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehari-hari akan lebih hati-hati kita. Ampunan Allah jelas akan kita dapatkan, sementara perbuatan maksiat jarang kita lakukan. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh keberkahan ini mengantarkan kepada kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Mari kita pergunakan kesempatan yang baik ini untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu berzikir ya. Kalau tadi dalam beraktivitas, duduk dan merebahkan diri, maka mari Bapak Ibu sekalian basahi lisan kita dengan kalimat-kalimat yang akan berakibat besar dalam kehidupan ini. Mungkin kalau kita membaca Al-Quran ya abot, maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimatan khafifatan, bukan khafifah gubernur ya, kalimatan khafifatan fil lisan, kalimat yang enteng, yang ringan ketika diucapkan. Kalau orang Surabaya, kalimat yang enteng apa Pak? Gak usah ditirokno, meso kan ya. Ketemu koncone meso, suwe gak ketemu meso, panganan enak meso, gak enak meso. Itu budaya Surabaya generasi kita dulu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita nggak niru lah. Mari kita ganti Pak dengan sebuah kalimat sakilatan fil mizan, enteng diucapkan, tapi kelak di hadapan Allah, di hadapan mizan Allah, timbangan Allah, kalimat ini begitu beratnya. Apa kata Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Hanya 5 detik Pak. Kalau kita lisan kita sambil beraktivitas, sambil apapun yang kita lakukan, selalu kita basahi dengan itu, insya Allah pengampunan Allah akan kita dapatkan. Dan mudah-mudahan rangkaian seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini, inilah yang akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimuliakan oleh Allah,
dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Bersih, gak punya dosa. Dan setelah Syawal, mari kita jaga itu semuanya. Saat ini kita mencoba untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.